Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini sebelum memulai pembelajaran di kelas ini ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Langsung saja ya, berdoa bersama-sama, dimulai dari surat Al-Fatihah dan membaca sholawat Nuril Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrori wa diryatil ahyar wa miftah ibabil yasari sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihil ahyar adana ni'amillah wa lidhari adana ni'amillah wa lidhari. Semoga apa yang akan kita pelajari nantinya bisa bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebelum memulai pembelajaran juga, alangkah baiknya kita mengabsen siapa saja yang hadir di kelas ini. Nah, dari yang absen pertama yaitu Mas Nurholis Hamid, apakah hadir? Hadir Pak, hadir. Oke, yang selanjutnya yaitu Mas Nahrul Falak. Hadir apa tidak ini? Hadir Pak, hadir. Oke, siap-siap. Absen selanjutnya ada Mas Eko. Mas Eko hadir apa tidak nih? Mas Eko. Nggak hadir Pak. Nggak hadir ya, Mas Eko. Kayaknya Alfa ya. Alfa terus dia Pak. Alfa terus ya. Oke. Terus ada Mbak Lilis. Sakit Pak, sakit. Oh, Mbak Lilis sakit. Oke. Terus ada Mas Farhan. Mas Farhan, apakah hadir kelas ini? Halo? Apa Alfa ya? Kayaknya Alfa ini. Ya, izin, Alfa. Pak. Oh, izin. Oke, Mas Farhan izin. Jadi di kelas ini yang mengikuti pembelajaran kali ini ada 2 orang ya. Yang satu izin, yang 2 izin, yang 1 Alfa. Semoga meski cuma 2 orang yang hadir di kelas ini bisa berjalan, bisa melaksanakan pembelajaran dengan semestinya. Selanjutnya, setelah mengabsen ya, ini materi yang akan kita ampu yaitu mengenai sejarah peradaban Islam, yang dimana sejarah peradaban Islam ini berdiri dari selesainya dinasti Umayyah. Tujuan pembelajarannya itu yang pertama ada kita mengetahui sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, terus nanti yang kedua ada pemimpin-pemimpinnya yang termasyhur, salah satunya yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, itu nanti kita bahas. Terus ada juga pengetahuan yang berkembang pesat pada masa dinasti Abbasiyah ini. Terus indikatornya ada dua macam indikator. Yang pertama ada kognitif dan yang kedua ada keterampilan. Yang kognitif ini yaitu meliputi menceritakan secara rinci mengenai sejarah peradaban Islam itu sendiri, dan yang kedua ada perkembangan peradaban Islam dari yang dulu-dulunya dinasti Umayyah itu tidak berkembang pesat melalui sisi militer atau politik, dan pengetahuannya di kesempatan kali ini pada materi dinasti Abbasiyah ini perkembangan meliputi keilmuan, terus politik dan kebudayaan itu sangat berkembang pesat sekali. Terus ada lagi mengevaluasi para pemimpin-pemimpin
pada dinasti Abbasiyah. Terus itu tadi indikator mengenai ranah kognitif, terus ada ranah keterampilan. Yang paling mendasar yaitu menanggapi peristiwa-peristiwa penting mengenai sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Terus ada menyempurnakan dan menganalisis apa saja yang menyebabkan dinasti Abbasiyah ini berdiri secara cemerlang atau secara jaya di masa itu. Nah, itu saja indikator. Kok isu ini hilang loh? Metu dewe ya sih? Masih? Oh, gak metu dewe. Maaf, pikir saya keluar sendiri, ternyata tidak. Ya, Pak. Itu tadi mengenai indikator-indikatornya. Selanjutnya ada hubungannya dengan pelajaran sebelumnya, yaitu mengenai berdirinya atau runtuhnya dinasti Umayyah yang dipimpin terakhir kali oleh Marwan bin Abi Sufyan. Nah, Marwan bin Abi Sufyan ini itu meninggalnya di Damaskus. Karena apa? Karena dibunuh oleh beberapa tentara yang berkhianat dan ingin berdiri sendiri dan ingin mendirikan sendiri, yaitu yang bernama dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini berdiri karena keinginan-keinginan para keturunan dari Bani Abbas, yaitu dari Sayyid Abbas, anak Sayyid Abdul Muthalib. Nah, itu keturunannya ingin membuat dinasti sendiri. Nah, seperti itu katanya dengan pembelajaran yang sudah kita bahas, yang sudah kita bahas yang lalu. Terus langsung saja masuk kepada kegiatan inti pembelajaran, yaitu ada video pembelajaran mengenai sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah itu sendiri. Video ini berdurasi 5 menit. Di situ akan menjelaskan mengenai sejarah berdirinya, terus kejayaan-kejayaan dari dinasti Abbasiyah itu, dan para pemimpinnya yang membawa dinasti Abbasiyah itu bisa berjaya pada masanya. Saya akan menge-share ya videonya. Nah, ini videonya dari Baik, Pak, baik. sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Sebentar. Nah, ini. Silakan disimak ya, teman-teman. Iya, Pak. Ya. Siap-siap. Tak batin kamera. Ini dulu. Oh iya, kalau bos. Saya di play cok. Oh itu ya. Orang apa? Đi gọi. Khá là để đi. Khá là để đi. Cái con. Tadi kok terketan. Iya dah. Saya ulang sungai tidak apa ada dok. Ya. Kalau sebelum ya namanya tulis namanya. Oh, tulisan. Ya, enggak tahu lagi. Gue lihat Riko iki Riko ti mlebu ya.
Ya wis gak usah baleni langsung ya. Kok lek gak mlebu meneh baleni ngono. Ini juga bilang begitu. Yo, Tidak kalau masalah. boleh kurang yo balik mana ya. Kenapa? Tak boleh ngobrol atau masalah. Lu uang ini sepenak. Tak kok kowe. Eh? Iya. Gampang. Kita ada di Yo. Oleh pertemuan pertama aja. oh iya. Apa pemimpin dengan siapa dia? Gimana sih? Kemarin sih. Kalau selama boleh. Baru. Wis.
Nah, itu tadi mengenai penjelasan singkat sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah dan kemajuan yang dimuat di dalam dinasti Abbasiyah itu sendiri. Nah, dinasti Abbasiyah ini pada materi yang sudah saya share, ini berdiri dikarenakan faktor eksternal dan internal. Yaitu yang faktor eksternal yaitu Ali bin Abdullah ini, keturunan dari Sayyid Abbas ini, ingin mendirikan suatu daulah sendiri yang dimana di situ didukung oleh Bani Abbas yang lainnya. Nah, di sini dijelaskan dinasti Abbasiyah itu berdiri sekitaran tahun 750 yang dipimpin pertama kali oleh Abu As-Soffah. Nah, itu khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah. Abu As-Soffah ini mengembangkan beberapa kemajuan, diantaranya ada kemajuan di bidang ilmu, kemajuan di bidang militer, dan lain sebagainya. Nah, pada masa awal periode kepemimpinan Abu As-Soffah ini, dinasti Abbasiyah itu bisa diterima oleh masyarakat luas karena banyak ilmuwan-ilmuwan atau ulama-ulama yang lahir bebarengan dengan munculnya dinasti Abbasiyah itu sendiri, seperti Imam Al-Ghazali, terus Al-Khawarizmi, dan lain sebagainya. Dinasti Abbasiyah ini terkenal juga dengan khalifahnya yang bernama Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, Khalifah Harun ar-Rasyid ini adalah khalifah yang sangat masyhur di bidang militer. Nah, di bidang militer dan taktik. Khalifah Harun ar-Rasyid ini juga menciptakan sebuah diplomasi dengan negara-negara tetangganya, seperti ada Romawi atau lain sebagainya. Terus, nah, di sini juga diterangkan dinasti Abbasiyah itu berdiri kurang lebih 550 tahun. Wah, sangat lama sekali. Karena apa kok bisa kejayaannya itu sangat lama, sekitar 50 abad ya, nggak salah. 50 abad setengah. Itu karena para khalifahnya itu menginginkan suatu kejayaan dan suatu inovasi terbaru dari setiap permasalahan yang diberikan. Seperti halnya pada bidang kebudayaan, politik, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita mengetahui pada masa dinasti Abbasiyah ini banyak sekali ulama-ulama yang inteleknya cukup tinggi. Di antaranya itu tadi sudah dijelaskan di video ya, ada Ibnu Sina, terus Ibnu Rus. Ibnu Rus itu juga berada di dinasti Abbasiyah. Terus ada juga di dinasti Abbasiyah ini yang bernama seorang tasawuf terkenal yaitu Abu Nawas. Nah, Abu Nawas ini berada di Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau adalah seorang sufi yang sangat terkenal, yang terkenal dengan keleluconnya ya kepada khalifah ini. Terus ada juga seorang pelancong atau yang kita kenal suka mengelilingi dunia yaitu Ahmad Ibnu Fadlan. Nah, Ahmad Ibnu Fadlan ini yaitu seorang yang ahli mengenai bidang fikih, bidang diplomasi dengan negara-negara lain. Itu berada pada Khalifah Al-Muqtasir, berada pada Khalifah Al-Muqtadir. Nah, Ahmad bin Fadlan ini ceritanya menyebarkan agama Islam sampai ke negara Bulgaria, Volga Bulgaria. Nah, itu Ahmad bin Fadlan ini disuruh sama Al-Muqtadir untuk berdiplomasi dengan negara-negara yang ada di Laut Baltik sana. Nah, itu dia asal-usulnya kenapa agama Islam bisa menyebar sampai ke benua Eropa, seperti di Rusia atau negara-negara Skandinavia yang lainnya. Itu dikarenakan apa? Ya dikarenakan ini kejayaan dinasti Abbasiyah yang sangat meluas sampai ke
ke Asia Tengah, Asia Timur itu semua dikuasai oleh dinasti Abbasiyah ini. Nah, pada tahun 1258 ini adalah tahun-tahun di mana dinasti Abbasiyah itu terpuruk atau jatuh-jatuhnya. Karena apa? Karena dinasti Abbasiyah ini diserang oleh bangsa Mongol yang dipimpin langsung oleh Genghis Khan. Khan pertama bangsa Mongolia. Nah, ini saat bangsa Mongol menyerang Baghdad atau pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah itu memporak-porandakan semuanya. Di antaranya itu merusak atau menjarah semua rumah-rumah yang ada di Baghdad dan juga yang terpenting yaitu merusak fasilitas yang ada di Bait Al-Hikmah. Nah, kita ketahui Bait Al-Hikmah itu sendiri adalah rumah bagi para cendekiawan untuk berkumpul. Nah, di situ banyak sekali mengenai hasil keilmuan dari cendekiawan yang berdiskusi di sana. Seperti halnya Ibnu Sina itu banyak sekali hasil-hasil karya dari ulama-ulama masa dinasti Abbasiyah itu terkumpul semua di Bait Al-Hikmah. Nah, pas saat tentara Mongol ini menyerang, itu membakar Bait Al-Hikmah. Secara tidak langsung itu membakar semua hasil dari ulama-ulama kita yang mengumpulkan dari nol sampai akhir diskusi-diskusi mereka dikumpulkan hingga menjadi buku. Untungnya itu diselamatkan oleh Abu Turtusi ke Azerbaijan. Itu sebagian saja yang diselamatkan. Untung saja ada yang menyelamatkan. Kalau saja tidak ada yang menyelamatkan, kita tidak bisa menikmati kehidupan kita yang sekarang ini. Nah, itu mengenai penjelasan di sejarah peradaban dinasti Abbasiyah, mulai dari berdirinya dinasti Abbasiyah, terus masa-masa kejayaan dinasti Abbasiyah, dan masa runtuhnya dinasti Abbasiyah yang diserang oleh bangsa Mongol. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan Mas Nardul atau Mas Holis, kalau misal ingin bertanya. Tanya Holis. Ini Pak, ini. Ya, silakan Mas. Apa yang belum difahami mengenai materi yang saya sampaikan tadi? Berarti siapa tadi ulama? Apa Mas Holis? Gimana Mas Holis? Abu Nawas. Ya, Abu Nawas. Itu apa? Memang benar ada atau memang karangan beliau itu? Abu Nawas ini memang benar-benar ada dan itu berada pada kekhalifahan Al-Ma'mun. Nah, itu sekitar tahun 700 sampai 800 Masehi. Abu Nawas ini berada pada Khalifah Harun ar-Rasyid. Ya, sekitar tahun 700 sampai 800 Masehi. Abu Nawas ini berdampingan dengan Khalifah Harun ar-Rasyid dan ulama-ulama lainnya seperti Imam Ghazali, tapi beda daerah. Kalau Imam Ghazali ini kalau nggak salah ada di mana ya? Di Bukhara kalau nggak salah. Nah, kalau Abu Nawas ini berada sama Khalifah Harun ar-Rasyid, yaitu berada di pusat kota pemerintahan dinasti Abbasiyah di kota Baghdad. Kan kisah-kisahnya itu banyak. Kayak Khalifah Harun ar-Rasyid minta saran kepada Abu Nawas, atau Abu Nawas itu suka menjahili Harun ar-Rasyid karena itu tingkatannya Abu Nawas ini dibilang wali majdub, sangat tinggi. Begitu Mas Holis. Jadi ini memang ada kisah Abu Nawas ini. Dan Abu Nawas ini hidup di kekhalifahannya Harun ar-Rasyid. Nah, begitu Mas Holis. Oke Pak, masih. Siap. Aku dulu.
Apa ada yang masih belum paham mengenai materi tadi? Silakan ditanyakan, Rek. Mau tanya, Pak. Iya, silakan, Mas. Tadi kan pemimpin dinasti Abbasiyah yang dijelaskan tadi kan Harun ar-Rasyid. Ya. Apakah ada yang lain, Pak? Oh, ada, Mas. Ini yang saya cantumkan di materi tadi kan cuma 6 orang ya. Yang pertama ada Abu Asofa, terus Abu Ja'far al-Mansur, ada Harun ar-Rasyid, Al-Ma'mun, terus Al-Mu'tasim, dan Al-Muqtadir Bilal. Nah, itu aslinya ada 37 orang, Mas. Kenapa saya nggak cantumkan semua? Karena kebanyakan gitu. Nanti bisa browsing sendiri. Ada 37 orang pemimpin dinasti Abbasiyah ini. Gitu, Mas. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Apa ada lagi yang ingin bertanya? Sudah, Pak. Siap. Oh, sudah ya. Baik, kalau sudah, saya beri arahan untuk membaca materi yang sudah saya share tadi ya. Silakan dibaca secara singkat aja mengenai materi sejarah berdirinya, terus pemimpin, ada lagi pengembangan ilmu ini. Nah, itu silakan dibaca, teman-teman. Baik, Pak. Saya kasih waktu 5 menit aja ya untuk membaca. Oh, iya, Pak. Kita lanjutkan tadi ya, menyimak materi yang sudah saya share. Silakan disimak terlebih dahulu, Rek. Waktunya 2 menit saja ya untuk menyimak materi. Tugas dulu ya. Tugas. Mek oret-oretan biasa nih ya. Saya lelean nih. Oh, sudah ya, Mas. Oke, siap-siap. Ini kan tadi sudah menyimak materi ya, pastinya sudah paham betul mengenai sejarah peradaban Islam seperti apa, bangkitnya sejarah dinasti Abbasiyah ini dari mana, terus para pemimpinnya siapa, dan kemajuan-kemajuannya itu apa saja. Kan sudah paham ya? Oke, kalau gitu kita langsung saja mengenai tugas. Cuman satu lah tugasnya, Rek. Ini tugasnya. Bagaimana menurut Anda, catat ya, bagaimana menurut Anda berdirinya sejarah dinasti Abbasiyah ini, kok kenapa bisa maju atau bisa jaya seperti itu? Silakan dicatat, terus dikerjakan sedikit-sedikit. Oke, bagaimana pendapat Anda, kenapa dinasti Abbasiyah ini bisa maju seperti pada zamannya? Oke. Untuk mengerjakan soal, saya kasih waktu 1 menit. Cukup mungkin ya? Cukup. Oke, siap-siap. Sampai pukul 10.57. Hah? Oh, email.
Sampai tangnik. Dikirim di email bisa, langsung dikerjakan di kertas bisa. Ya, chat pribadi aja. Bisa, bisa. Apa sudah selesai ya tugasnya? Cuman satu kok. Sudah ya, Mas? Iya. Mas Kolis, ngerjakan apa enggak? Ayo. Sudah, Tarek? Kayaknya sudah ya. Cukup 1 menit. Oke. Kalau sudah, langsung saja kita mulai mempresentasikan apa yang sudah teman-teman kerjakan tadi. Bisa langsung dimulai dari Mas Nahrul. Silakan Mas Nahrul. Sebisanya saja. Barang isi motor materiku, Bang. Nah, ini soalnya tadi kan bagaimana pendapat Anda mengenai sejarah peradaban Islam ini bisa jaya pada masanya? Kenapa kok dinasti-dinasti yang lainnya itu tidak bisa jaya seperti dinasti Abbasiyah? Nah, gitu. Silakan Mas Nahrul bisa mempresentasikan apa hasil yang sudah dikerjakan tadi. Oh, oke, apa Mas Solis ya? Silakan Mas Solis. Langsung dipresentasikan saja. Secara singkat, padat, dan jelas, Mas. Cuman satu soalnya. Silakan, Mas. Oh, pojok nanu. Pojok jaron. Oke. Sing dhuwur. Sing tak share. Iya, Pak. Iya, guys. Bagaimana Mas Holis atau Mas Nahrul? Silakan. Ya, silakan. Oh, baik Mas, sudah jelas, bagus kok penjelasannya. Terus dilanjut Mas Holis, silakan mempresentasikan hasil pendapat Anda mengenai secara berdirinya dinasti Abbasiyah ini kok bisa sejaya itu. Gitu. Silakan Mas Holis. Ya, ya Mas Holis, dinasti Abbasiyah. Oke, baik Mas, terima kasih sangat baik kok penjelasannya. Nah, kan ini sudah presentasi ya kedua-duanya. Sekarang langsung saja kita menutup pembelajarannya. Nah, sebelum menutup pembelajaran ini, saya akan menyampaikannya mengenai
apa yang sudah kita pelajari tadi. Apa iya, apa teman-teman tadi sudah paham mengenai materi yang saya sampaikan? Sudah, Pak. Oke, baik, terima kasih Mas. Kalau sudah paham ya, nah secara berdirinya dinasti Abbasiyah ini tidak lepas dari para semangat pejuang para pemimpinnya. Semisal para pemimpin dari dinasti Abbasiyah ini tidak melakukan inovasi-inovasi terbarunya dalam membangun sebuah dinasti, nah itu tidak akan bisa seperti yang kita pelajari sekarang. Nah, dinasti Abbasiyah ini kalau tidak melakukan inovasi-inovasi yang begitu signifikan, itu tidak akan bisa sejaya dan semaju pada masa itu. Seperti halnya pada kemajuan bidang pengetahuan, banyak-banyak ulama yang menghasilkan karya-karya terbaiknya, dan juga bidang kebudayaan. Nah, yang tidak kalah terbaiknya dari dinasti Abbasiyah ini yaitu bidang politiknya. Dia bisa merangkul berbagai macam negara dan suku yang ada di lingkup dinasti Abbasiyah itu sendiri. Nah, itu saja dari saya, penjelasan singkat dari saya. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi mengenai penjelasan singkat saya yang sudah saya jelaskan tadi? Oke, baik. Kalau cukup, itu saja pembelajaran kita kali ini mengenai materi sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Nah, untuk menguatkan kita mengenai sejarah berdirinya Abbasiyah, saya berikan tugas ya, mengerjakan halaman 2 di LKS dan dikumpulkan minggu depan. Gitu, Rek. Ya, Pak. Nah, oke. Kalau begitu, kita akhiri saja pembelajaran kali ini, dan pembelajaran yang akan saya sampaikan mendatang mengenai materi kejayaan para ulama dan intelektual masa dinasti Abbasiyah seperti Imam Ghazali, terus Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan lain sebagainya. Itu akan saya jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Nah, baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi dan teman-teman sudah merasa paham, mari kita tutup pembahasan ini dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Meskipun yang datang sedikit, semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.